Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi Surah Al-Humazah. Untuk itu, mengawali pelajaran kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga belajar kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Surah Al-Humazah. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh mengenal Surah Al-Humazah, mari kita baca terlebih dahulu Surah Al-Humazah. Perlu diingat, dalam membaca Surah Al-Humazah atau dalam membaca Al-Quran, kita harus teliti. Dan dalam membacanya, kita tidak perlu terburu-buru. Harus dalam keadaan suci. Dalam membacanya juga kita harus fasih dan tartil. Dan dengan memperhatikan makhorijul hurufnya atau tempat-tempat keluarnya huruf. Dan tidak kalah penting adalah kita harus memahami ilmu tajwid. Di antaranya yang perlu kita pahami adalah tentang cara membaca, mana panjang, mana pendek, mana dengung, mana tidak dengung, dan sebagainya. Oke, mari kita bersama-sama membaca Surah Al-Humazah. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Demikian salah satu contoh cara membaca surah Al-Humazah dengan memperhatikan panjang, pendek, dengung, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang sudah paham tentang ilmu tajwid, silahkan dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Bagi yang belum paham, silahkan belajar dan jangan malu untuk terus belajar menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang terjemah dari surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Kalla layunbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim sodah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul azim. Ya, demikian itu tadi adalah bacaan surah Al-Humazah beserta dengan terjemahnya. Silahkan seringlah membaca Al-Quran biar kalian paham. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang surah Al-Humazah. Kenapa diberi nama surah Al-Humazah? Al-Humazah sendiri itu artinya adalah pengumpat. Pengumpat itu adalah orang-orang yang suka berbicara kotor, suka menjelek-jelekkan orang, berbicara tidak baik. Dan surah Al-Humazah itu terdiri atas 9 ayat. Surah Al-Humazah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Makkah, sehingga surah Al-Humazah tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Humazah diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Jadi antara urutan ayat Al-Quran atau urutan surah Al-Quran dengan urutan turunnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran itu berbeda. Al-Humazah diturunkan oleh Allah setelah surah Al-Qiyamah. Kalau dalam urutan ayat atau urutan surat Al-Quran berada pada urutan setelah surah Al-Asr. Surah Al-Humazah berada pada urutan surat yang ke-104 dari 114 surah Al-Quran. Nama atau kata Al-Humazah diambil dari kalimat pada ayat yang pertama dan artinya tadi adalah pengumpat. Nah, itu tadi adalah pendahuluan tentang surah Al-Humazah. Sedangkan sekarang kita akan belajar asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat. Dalam hal ini adalah surah Al-Humazah. Asbabun nuzul dari surah Al-Humazah adalah adanya penghinaan berupa umpatan dan celaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencela Nabi ini disebutkan berbeda-beda. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab menyebutkan
bahwa orang tersebut adalah Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela Rasulullah itu adalah Ubay bin Khalaf. Dalam hal ini sebab turunnya surah Al-Humazah. Ubay bin Khalaf adalah seorang kafir Quraisy yang kaya raya. Ubay bin Khalaf ini menghina Rasulullah dengan meninggikan dirinya beserta harta dan kekayaan yang ia miliki. Jadi karena Ubay bin Khalaf ini adalah seorang yang kaya, dia menghina Nabi, dia mencela Nabi dengan harta kekayaan yang dia miliki. Padahal kita semua tahu bahwa harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa setelah kita meninggal, kecuali harta yang kita miliki itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Kalau harta yang kita miliki itu untuk hal-hal yang baik, insya Allah itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat besok. Jadi inilah sebab kenapa surah Al-Humazah itu turun, itu karena adanya celaan atau umpatan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Berikutnya adalah isi kandungan dari surah Al-Humazah, yaitu maksud dari isi surah Al-Humazah. Isinya adalah secara umum ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Jadi ini tidak hanya berlaku orang yang mengancam atau mengumpat atau mencela atau menjelekkan orang lain atau menjelekkan Nabi Muhammad saja, tapi sampai sekarang pun ancaman ini masih berlaku pada kita semua. Kalau kita mengumpat, kalau kita mencela orang lain, pasti Allah akan memberikan balasan kepada kita. Dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa setiap harta yang kita miliki, 1 rupiah saja itu akan sangat berguna kalau kita nafkahkan, kalau kita manfaatkan harta yang kita miliki itu untuk jalan Allah. Entah itu disedekahkan, entah itu diwakafkan, entah itu diinfakkan, atau untuk santunan kepada anak yatim. Segala harta yang kita miliki, kalau kita gunakan itu untuk kebaikan lillahi ta'ala, insya Allah akan Allah balas dengan berbagai balasan min haitsu la yahtasib, dari segala manapun. Tidak ada yang tahu dari mana rezeki itu akan datang. Termasuk badan kita yang sehat ini, kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan manfaat, memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan singkat tentang surah Al-Humazah. Bagaimana Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang suka berbicara kotor, orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, mencela orang lain. Allah memberikan ancaman melalui surah Al-Humazah. Sekarang tugasnya adalah 1. Menulis kembali surah Al-Humazah lengkap dan syakalnya. Jadi anak-anak silakan dituliskan kembali surah Al-Humazah lengkap dengan harokatnya dan terjemahnya pastinya. Setelah itu
2. Menghafalkan surah Al-Humazah beserta terjemahnya. Jadi surah Al-Humazah itu ditulis baik ayatnya dan terjemahnya, setelah itu dihafalkan ayat dan terjemahnya. Yang ketiga, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan isi kandungan surah Al-Humazah. Jadi kalian diminta untuk memberikan contoh-contoh dalam kehidupan kalian yang mana itu berkaitan dengan makna atau isi kandungan surah Al-Humazah. Contoh yang kalian berikan itu minimal 5. Nah, tugas itu tadi untuk pengumpulannya menunggu informasi dari Pak Guru. Yang penting kalian tugasnya sekarang adalah menulis dan menghafal ayat dan terjemah surah Al-Humazah. Kerjakan di buku tulis masing-masing dengan semangat, dengan riang, dengan gembira. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan atau yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.